Baik, materi kita dari Mazmur 72 ya. Iya. Mazmur 72, totalnya ada 20 ayat, tapi kita membaca sampai ayat yang ke-14. Betul ya, sampai 14 ya? Dari ayat 10 ya, Pak? 1, 10 1 ya? 10. Bentar. Kayaknya sih. Selamat malam semua. Malam, Kak Ina. Selamat malam, Kak Ina. Kak Ina, sebelum lanjut pembahasan materi, Iya, Pak. hari Minggu tanggal 28 jam 7 malam, Kak Ina bisa nggak ikut bergabung persiapan kita? Bisa, Pak. Oke, baik. Empat-empatnya bisa berarti ya. Oke, baik. Itu untuk pertemuan kita atau persiapan kita yang berikutnya, hari Minggu, tanggal 28, jam 7 malam. Oke, iya Steven, terima kasih. Ayat 10 ya ternyata ya? Iya. Saya tadi lihat, mata saya udah siwer berarti. Saya pikir dari ayat 1. Oke. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menembus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka halal di matanya. Amin. Ya, ini masih bersinambung dengan materi khotbah hari Minggu, kebaktian tengah minggu tadi malam. Topiknya itu masih bicara tentang pemimpin. Nah, cuma memang topik yang diangkat untuk besok itu raja yang diharapkan ya. Sekali lagi memang masih nyambung, masih berkesinambungan dengan materi khotbah hari Minggu, Rabu yang kemarin gitu ya. Nah, tapi berkaitan dengan hal ini, karena ini momennya dengan momen Minggu Advent pertama, mungkin nanti GSM itu bisa menjelaskan dulu di awal. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita berbicara langsung, memperkenalkan atau memberikan informasi tentang Minggu Advent itu apa sih, gitu ya. Dan cara menghitungnya bagaimana sih? Ada berapa minggu sih yang disebut mengenai Minggu Advent? Nah, jadi Advent itu dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Seringkali orang salah kaprah gitu ya, menganggap bahwa Advent itu artinya menantikan gitu kan. Itu yang paling umum. Padahal sebenarnya makna atau arti harafiah dari kata Advent itu adalah kedatangan. Bahwa dalam proses kedatangan itu kita mempersiapkan diri dalam masa-masa penantian, ya boleh juga gitu ya, dimaknanya begitu. Tapi jangan sampai kehilangan jejak arti kata Advent atau Adventus itu adalah kedatangan, maka perlu disampaikan lagi ke anak-anak. Nah, maknanya apa sih Minggu Advent ini? Ini adalah minggu-minggu masa-masa penyiapan diri untuk menyambut Natal. Dan perlu diluruskan, bukan untuk menyambut Tuhan Yesus ya, tapi menyambut peristiwa Natal, menyambut momen Natalnya. Loh, apa bedanya? Ya beda. Kita bukannya menyambut Tuhan Yesus kan udah datang gitu kan, udah naik ke surga malah kan. Jadi kita bukan sedang menanti seolah-olah Tuhan Yesus belum ada, bukan. Melainkan kita menghayatinya sebagai masa persiapan menyambut momen Natal, memperingati momen Natal, menghayati momen Natal. Itu.
Nah, dari minggu-minggu Advent ini, maka setiap anak itu didorong untuk memaknainya dengan cara mengoreksi diri. Apakah diri kita sudah dipersiapkan sungguh-sungguh untuk kita memasuki momen Natal itu. Nah, disinilah biasanya diisi dengan momen-momen penyesalan diri, suasana pertobatan, suasana penyesalan diri, penyangkalan diri, itu isinya. Nah, itu mungkin nanti diawali dengan penjelasan seperti itu. Jumlah minggunya itu ada 4 minggu. Cara menghitungnya dihitung dari minggu sebelum Natal, itu minggu yang keempat, lalu hitung mundur 3, 2, 1. Gitu. Itu mungkin secara sederhana disampaikannya begitu. Oke ya. Jadi untuk mengawali pertemuan nanti, setiap GSM menyampaikan informasi bahwa kita sedang memasuki Minggu Advent, yang artinya bla 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 yang sudah sampaikan tadi. Nah, di dalam suasana Minggu Advent ini kita belajar sesuatu. Belajar sesuatunya apa? Yaitu tentang tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dapat kita bisa jejaki dari penghayatan tentang sosok raja yang baik, raja yang diharapkan. Nah, itu judulnya, temanya. Sosok raja yang diharapkan. Nah, kalau hari Rabu kemarin kita membahas tentang 2 model kepemimpinan yang buruk, dua-duanya buruk. Yang satu itu memberikan keteladanan yang buruk, memang betul-betul destruktif, sementara yang lain itu yang bersifat manipulatif gitu ya, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, jadi 2 model kepemimpinan ini yang sama-sama buruk. Sementara waktu hari Minggu yang lalu kita belajar tentang 2 model yang kontra, 2 model kepemimpinan yang kontra. Yang satu sebagai kepemimpinan yang Sunda, sebutannya Dursila, yang satu lagi disebut sebagai kepemimpinan yang adil. Nah, model kepemimpinan yang adil ini yang dicita-citakan, yang akan membawa suasana tentram, aman, damai sejahtera. Setiap rakyat bisa menikmati kesukacitaan, hidupnya sejahtera, begitu. Nah, terus juga pemimpin ini menggambarkan karakter yang rendah hati, pemimpin yang memang mau mengayomi, melindungi, nilai-nilai seperti itu yang dimunculkan. Pemimpin yang memang bersiap untuk melindungi rakyat. Sebagaimana perikop yang kita baca, itu digambarkan dari ayat 12. Ia akan melepaskan orang miskin, orang tertindas, yang tidak punya penolong, yang lemah, bahkan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Nah, kepemimpinan yang seperti ini yang dicita-citakan. Dalam konteks masyarakat Jawa ini yang disebut sebagai masyarakat ratu adil gitu kan. Sosok ratu adil. Nah, raja yang seperti ini, sosok pemimpin seperti ini itu tidak memaksa orang tunduk kepada dia. Ini perbedaannya dengan pemimpin diktator. Memaksa orang untuk tunduk di bawahnya. Tetapi pemimpin yang adil itu justru akan mendapatkan efek otomatis. Ketika raja, pemimpin menjalankan fungsi perannya seperti itu, maka otomatis orang-orang akan tunduk dalam arti hormat gitu ya, bukan karena takut, bukan karena dalam bahasa Jawa medeni ya, menakutkan. Bukan fear dalam arti
mengerikan, takut karena mengerikan gitu kan. Melainkan karena apa? Kalau di ayat yang ke-11 misalkan kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya sebagai bentuk penghormatan, respect. Saya kok ketika membaca ini jadi ingat ketika nyiapin ini kan, ketika ya baca materi ini, saya jadi ingat beberapa minggu yang lalu ketika Bapak Presiden kita ke mana? Italia. Ke Italia. G20 ya. Pertemuan G20. Siapa sih Bapak Presiden Jokowi? Apa sih Indonesia? Kan beberapa tahun ke belakang lihat itu bukan apa-apa. Kok tiba-tiba sekarang pemimpin besar datang ke Jokowi gitu kan. Bukan Jokowi yang minta mereka datang, bukan. Tapi mereka emang kan yang ada momen lucu ya ketika Ratu Belanda ya. Ratu Belanda sampai buka maskernya sengaja mau menyapa Presiden Jokowi. Ini saya pikir sesuatu banget gitu loh. Mengapa Jokowi tiba-tiba jadi pusat perhatian gitu? Kenapa tiba-tiba Biden mau ngomong secara pribadi sama Jokowi? Kenapa tiba-tiba juga Raja Arab menyiapkan investasi yang apa? Itu kan sesuatu banget ini. Ada sesuatu yang melatar belakangi. Saya mau mengambil contoh ini supaya lekat langsung ya dengan materi kita, dengan topik kita ini. Jokowi tidak menuntut mereka melakukan sesuatu, tetapi Jokowi memang membuat langkah tegas. Kalaupun ada kritikannya juga memang kena gitu kan ya. Negara-negara maju cuma ngomong doang, kan gitu kan kira-kira kan, yang kira-kira mau disampaikan sama Jokowi gitu kan, actionnya mana gitu kan, jangan cuma ngomong doang dong gitu kan, ayo bantu gitu kan. Nah itu yang dilakukan. Tapi tentu pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin-pemimpin dunia bukan hanya sekedar melihat sosok Jokowinya, tapi melihat apa yang sudah dilakukan oleh Jokowinya. Bagaimana rakyat juga memiliki kecintaan, apalagi belakangan ini euforia yang dirasakan oleh masyarakat dari NTT, dari Papua, itu kan karena memang mereka merasakan langsung. Yang baru banget ini tentang bendungan yang di Sulawesi kan, itu luar biasa dan dirasakan langsung oleh rakyat. Sebagai petunjuk bahwa kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Sederhana gitu. Pesannya kayak begitu sebenarnya. Dan itu yang mau ditampilkan di ayat yang ke-12, 13, 14. Kepemimpinan model kayak begitu. Nah, sosok yang seperti ini adalah sosok yang didambakan, sosok yang dicita-citakan. Maka untuk ke anak-anak, apa yang bisa kita sampaikan? Apakah hanya menyampaikan ini di dunia yang awang-awang, ini ada sosok raja. Jangan melulu kita terpaku pada istilah rajanya gitu kan. Kalaupun di Indonesia masih ada raja, ya iya ada banyak raja-raja gitu kan. Raja Yogyakarta, rajanya Kak Ina ya. Kak Ina masih orang Jogja kan ya? Mama saya Jogja. Iya kan? Ini sayanya Kak Ina tarbitan. tapi nggak ngerasa Jogja jadinya ya. Jadi orang Bekasi ya. Nah, Jogja kan masih punya rajanya gitu kan ya. Masih ada Hamengkubuwono. Ya, Sultan Hamengkubuwono. Itu sosok raja. Tapi apakah sosok beliau menggambarkan ide sebagaimana yang ditampilkan di Mazmur? Itu akan sangat debatable. Dan kita tidak menggiring anak untuk melihat yang seperti itu. Bukan untuk mengukur Raja Anu sesuai dengan apa kitab. Nanti kita akan jadi
jadi tendensius nanti jadinya kan. Wah, HB10 nggak seperti yang digambarkan Alkitab, wah nggak baik berarti kan nggak bagus kalau begitu. Nah, kita tidak mengarahkan ke sana. Atau kalaupun kita mau ngambil contoh ya nggak apa-apa, Bapak Presiden kita langsung aja nih ambil contoh. Paling nggak yang saya gambarkan tadi. Saya pikir kan kalau kita bicara tentang Bapak Presiden kita, tentang hal-hal yang baik, bentuk kekaguman kita, bentuk hormat kita kepada junjungan kita, Presiden kita. Sesederhana itu sih. Tapi kalau raja-raja yang lain, ya entahlah, nanti dulu lah gitu kan ya. Jadi kita tidak menggiring opini buat anak-anak. Wah, ini ada raja yang sesuai dengan Alkitab, ada raja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Enggak ke situ. Nah, lalu kita kerucutkan. Pada dasarnya setiap anak itu punya karakteristik sebagai raja, karakteristik sebagai pemimpin. Setiap anak itu punya karakter kepemimpinan. Dan karena itu diarahkan buat anak-anak. Kalian apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kalian lakukan? Menunjukkan karakter, menunjukkan sifat-sifat seperti itu atau enggak? Nah, kenapa saya mengarahkan ke anak-anak dengan karakter seperti itu? Saya sambungkan dengan lagu ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Dilarang nggak sih lagu itu dinyanyiin? Ada yang larang nggak sih? Pernah nggak di GKP Seroja dulu dilarang nyanyi lagu itu? Enggak, Pak. Enggak deh. Yang dilarang itu nggak pernah yang dilarang naik. ya? Ya, baguslah. Naik kereta api. Tut. Yang supirnya iblis gitu ya. Kereta kecil. Oke. Oh ya, oke. Nah, ini yang kalau aku anak raja nggak ada masalah lah ya. Nah, jadi untuk kata beberapa ahli sih, wah ini jadi membawa sikap mental tertentu gitu kan. Tapi saya termasuk orang yang nggak sepakat gitu tentang itu. Karena pesan moral dari lagu Aku Anak Raja adalah pertama membentuk kebanggaan diri. Jadi bukan mental inferior. Dan itu yang juga sedang dilatihkan oleh presiden kita. Dengan ungkapan ketemu sama bule, sikap kita kayak gimana itu. Seolah-olah bule itu kayaknya lebih unggul gitu daripada bangsa kita. Enggak lah gitu. Banyak bule yang juga ngaco gitu. Manusia kok. Nah, jadi menghilangkan mental inferior dan justru mengedepankan mentalitas sebagai leader, bukan bos ya, sebagai leader. Dan tiap anak itu leader. Oleh karena setiap anak itu leader, setiap anak itu adalah pemimpin, maka setiap anak juga perlu mengembangkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang seperti apa? Nah, itu yang sudah ditampilkan tadi. Keberpihakan anak-anak kepada yang tertindas, keberpihakan anak-anak kepada yang berteriak minta tolong, yang miskin, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi diarahkannya begitu. Nah, dalam momen Minggu Advent ini, anak-anak dengan demikian diajak untuk melihat ke dalam diri. Adakah saya sudah menjadi pribadi sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan? Jadi pemimpin yang melindungi yang tertindas, pemimpin yang menjadi penolong bagi orang lain, dan seterusnya. Ataukah justru sebaliknya, anak-anak menjadi pihak-pihak yang menindas orang. Untuk anak-anak kelas praremaja, ini saya pikir relevan banget. Dalam pergaulan di antara mereka itu kan perundungan itu seperti sangat biasa gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka melakukan perundungan itu, mereka kehilangan karakter sebagai pemimpin. Nah, itu diingatkan buat mereka. Mungkin anak-anak kelas
Madya juga mendekati suasana itu. Madya itu kelas 4 sampai kelas 6 kan ya. Mungkin ada yang melakukan perundungan-perundungan tertentu, nah itu harus di stop. Itu aktivitas yang, saya lanjutkan dulu. Kalau yang untuk kelas pratama, mungkin mereka bisa juga melihat, mengoreksi diri apa yang sudah dilakukan di rumah. Apakah anak-anak ketika di rumah punya kebiasaan-kebiasaan memerintah orang tua, gitu kan ya, mentang-mentang kamu anak, papa ambilin gelas, mama bikinin makanan. Kalau ntar nggak dibikinin makanan, marah gitu kan, ngamuk-ngamuk. Nah itu mungkin bisa diambil contohnya juga. Gimana untuk yang kelas balita? Yang kelas balita mungkin juga bisa menyampaikan beberapa hal. Coba anak-anak, pada saat kamu sebentar ya. Sorry, baru ada suara di luar. Oke, jadi untuk yang kelas balita, mungkin ketika mereka terbiasa untuk, kan sudah mulai ada latihan membersihkan mainan, atau saat mereka berlatih untuk, ya terutama mainan lah. Kalau mereka habis main, terus mereka tinggalkan begitu saja, itu kira-kira menggambarkan karakter pemimpin atau enggak. Gitu. Itu bisa dicontoh. Nah, di luar itu, lembaran aktivitas, saya setuju. Semua lembaran aktivitas yang disiapkan, saya setuju. Untuk yang kelas balita, bisa membuat mahkota ya. Dibuatkan mahkota. Mungkin nanti bisa dipandu bagaimana cara membuat mahkotanya juga. Dilatihkan membuat mahkota. Di minggu-minggu yang sebelumnya udah ada belum aktivitas membuat mahkota? Kayaknya belum, Pak. Belum. Oke ya, bikin buat anak-anak diajar untuk membuat mahkota. Sebentar, saya lagi cari mahkota yang Sachi bikin waktu di sekolah. Kayaknya ada di sini, sebentar ya. Oke, nggak ketemu. Yang penting dibuat aktivitas ya, pakai karton gitu ya, dibikin mahkota ya. Kelas bagian Agnes ya? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi mereka bisa mewarnai sendiri, mereka bisa belajar menggunting sendiri, lalu mereka membuat mahkota. Hasilnya mereka bisa foto, hasilnya mereka bisa kirimkan. Atau bahkan nanti hasilnya bisa mereka pakai untuk perayaan Natal. Ya. Oke, Pak. Oke, baik. Nah, terus untuk yang kelas pratama bisa menggunakan memilah gitu ya. Halaman 154 ya, materi halaman 154. Centanglah dalam tabel sifat mana saja yang merupakan sifat perbuatan seorang raja yang adil.
Itu kan ada 8 semuanya. Tapi nanti bisa dilengkapi lagi. Bagiannya Kak Ina ya? Kak Ina bukan, Butuh Pratama. Soraya, Pak. Oke, Soraya. Ayo. Oke, baik. Soraya berarti nanti bisa lengkapi lagi. Halaman 154 itu nanti dilengkapi lagi, ditambahin lagi. Mungkin juga bisa diinin ulang ya, diketik ulang sama Soraya ya. Saya agak kurang pas dengan istilah-istilah yang muncul. Pertama, curang, adil, jujur, mengasihi siapapun, oke. Membuat rakyat menderita, suka membohong, ini mungkin diganti aja. Dengan berbohong aja, cukup berbohong aja. Terus pilih kasih, takut akan Tuhan. Nanti Soraya bisa tambahin lagi. Ya. Jadi tugas buat mereka adalah tugas mencentang itu aja. Sebentar aja kok itu mah. Nanti hasilnya tinggal difoto gitu kan. Oh iya, baik Pak. Oke. Untuk yang kelas madya mungkin lebih banyak cuman menyampaikan materi itu aja. Jadi aktivitas, kecuali ada usulan untuk aktivitasnya, silakan. Kayaknya di situ mereka suruh buat doa Pak untuk presiden dan wapres. Oh iya, betul. Iya, bikin doa ya buat mulai yang dari kelas madya dengan pra remaja. Oke, Pak, boleh. kalau misalkan doa itu disampaikan untuk presiden, bisa nggak sih Pak? Maksudnya Boleh, kita kirimkan by IG-nya Jokowi misalkan gitu. Boleh. Kan dia punya IG Pak. Boleh. Bahkan nanti kalau dikumpulkan semua, lalu dikirimkan ke Pak Presiden juga oke. Kan ada kanalnya kan? Untuk ke Pak Presiden ada kanalnya kan? Ya udah dikumpulkan aja. Ini doa-doa anak sekolah minggu dari GKP Seroja, udah. Buat Bapak Presiden Joko Widodo. Wah, kayaknya keren banget itu jadi. Pak, maaf Pak. Ya. Itu kebetulan tadi saya habis lagi ditelepon sama orang kantor. Jadi tadi mohon maaf agak sempat kehilangan. Tadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ini kan direkam. Nanti bisa nonton. Nanti bisa nyimak lagi ya. Nggak usah khawatir ya. Direkam. Oke. Ya, paling nggak Soraya nanti menambahkan beberapa ciri lagi. Di sana kan cuma ada 8 itu, disebutkan ada 8, 4 itu ya. Nanti Soraya bisa tambahkan lagi hal mana yang merupakan ciri raja yang adil, raja yang jahat itu. Oke, itu baik, mungkin materi kita. Jadi untuk pra remaja dan kelas madya bisa membuat doa ya. Dibuat standarnya aja, kira-kira berapa kalimat gitu kan ya, berapa baris gitu. Silahkan. Cukup materi kita? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. 12 menit menuju ke jam 20. Pak, mau tanya. Ya. Berarti maksudnya bisa dikatakan juga kalau pada zaman sekarang raja itu bukan hanya sekedar, maksudnya yang bisa disebut sebagai seorang pemimpin bukan hanya raja saja kan pada kehidupan ini gitu. Ya, bahkan diberikan penekanan nanti Kaina bahwa kalian pun pada dasarnya raja-raja kecil, raja-raja, karena bukan raja sebagai statusnya, melainkan karakter gitu kan. Karakter sebagai pemimpinnya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, jadi saya ingat nih. Tugas buat anak balita dan kelas pratama dibuat selain membuat yang tadi, selain membuat ini, nyanyi videonya.
kumpulin video nyanyinya. Oke, Pak. Pakai nyanyi, Oke. Pak. Ya, pakai nyanyi. Nah, nanti begini, karena kebetulan ini baru dilakukan oleh Sachi sama si Diksi. Sachi sama Diksi itu kemarin baru bikin video nyanyi buat ditampilin hari Minggu sore, kebaktian Minggu sore. Nah, ini lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Disiapin aja Agnes instrumennya dulu, musik instrumennya dulu. Nanti orang tua guru sekolah minggu merekamkan anak-anaknya nyanyi sesuai dengan iringan itu. Nah, nanti kan dikumpulin tuh video-videonya. Dikompilasi jadi kayak apa sebutannya? Sebutannya video apa namanya? Yang dikumpul-kumpulin itu. Ngerti maksudnya tapi nggak tahu namanya, Pak. Apa namanya itu ya kemarin? Apa namanya, Steven? Video ini kumpul-kumpulin jadi satu. Vokal grup gitu. Iya, vokal grup. Kayak model vokal grup betul, Satrio. Tapi sebutannya apa ya? Video apa sih itu namanya? Kompilasi, Pak. Iya, jadi kompilasi. Dijadiin satu. Apa namanya ya? Sebutannya. Apa? Nggak ada, Pak, sebutannya. Ada sebutannya. Choir. Lupa. Bukan. Lupa. Inilah udah efek udah tua tuh gini. Gampang lupa. Video apa sih namanya? Ya pokoknya begitulah. Jadi nanti kayak kalian kayak ini kan di layar kan ada beberapa apa namanya? Wajah nih. Nah, nanti musiknya sama, dikumpulin jadi satu video yang sama untuk ditampilin di hari Minggu tanggal 5 boleh tuh. Ya. Oh, di kolaborasi namanya ya, Pak? Kolase. Kolase. Video kolase. Aduh, ingat baik-baik. Kalau besok saya lupa itu namanya video kolase. Boleh tanggal 5, boleh tanggal 12 ditampilinnya. Ya, lagunya Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, kita semua anak raja. Aku anak itu raja. Tampilinnya di gereja atau di gereja? Di gereja dalam bentuk video. Jadi contohnya kayak besok nih hari Minggu. Kalau besok kan hari Minggu kebetulan cuma Sachi sama Diksi aja di satu frame. Mereka berdua bernyanyi langsung gitu kan. Cuma nanti anak-anak sekolah Minggu kumpul banyak tampil persembahan pujian anak-anak sekolah Minggu gitu. Oke, Pak. Kan seru itu bikin semangat. Bikin semangat buat anak-anak sekolah Minggu juga itu. Semangat Agnes. Oke. Ya, bisa ya Agnes ya? Tapi editnya gimana ya? Aku enggak. Ngeditnya Anggi bisa kayaknya. Anggi bisa. Anggi bisa. Oh. Yang penting disiapin aja dulu itunya, Agnes. Musiknya. Oke, Pak. Oke, instrumen supaya nada mereka sama kan? Kalau mereka nggak punya instrumennya ya nadanya ntar ngawur-ngawur lagi. Ya, wajib menggunakan back sound-nya instrumen ini gitu ya. Iringan musik ini. Gitu ya. Ya dapat 5 anak juga lumayan. Cukup itu udah bagus tuh. Agnes kan bisa nyanyi juga tuh, nanti ikutan. Nah, Agnes juga. Oh, betul. Nanti di satu frame itu Agnes di tengah-tengah yang dikelilingin sama anak-anak gitu kan. Seru. Malu apa? Oke, cukup ya. Kayaknya materi kita jadi berkembang, jadi makin seru. Oke, baik. Silakan. Bagaimana? Kalau udah cukup, kita bisa akhiri.
Udah kayaknya, Pak. Cukup ya. Kalau udah cukup, kita bisa akhiri. Tadi yang mengawali, silahkan menutupnya juga. Marco Steven. Udah ada, Pak. Masih ada di sini kan? Steven kayaknya Oh. keluar, Pak. Mungkin Sudah meninggalkan. Baiklah, diakhiri dulu rekamannya, Satrio. Oke.